Halo, nama saya Astia. Nama saya Axel Nama saya Lewi. Dari kelas 12B, absen 10. dari kelas 12B absen 2. Dari kelas 12B, nomor absen 18. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang disintegrasi negara dan contoh kasusnya. Disintegrasi adalah situasi yang tidak adanya peraturan dan kesatuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan ini akan mengancam adanya perpecahan yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial yang sedang dijalankan. Pengertian disintegrasi menurut para ahli salah satu diungkapkan oleh Sukamto yang menyatakan bahwa disintegrasi adalah keadaan yang ada dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya norma dan nilai yang sudah ada. PKI itu atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di Indonesia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Salah satunya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan salah satu alasan utama terjadinya pemberontakan di Madiun. Dalam perjanjian tersebut, pihak Indonesia sangat dirugikan dan pihak Belanda sangat diuntungkan. Karena perjanjian tersebut, Kabinet Amir mundur karena dianggap sebagai penyebab kekalahan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Dengan kemunduran Kabinet Amir, Presiden Soekarno menyuruh Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru yang tersusun tanpa golongan sosialis dan golongan kiri, yaitu PKI. Pemberontakan komunis terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta Indonesia ini berasal dari Madiun, Jawa Timur pada bulan September 1948. PKI sudah dinyatakan ilegal oleh Belanda setelah pemberontakannya pada tahun 1926. Secara resmi didirikannya kembali pada tanggal 21 Oktober 1945. Saat Indonesia merdeka yang diproklamasikan setelah Perang Dunia II, komunis melanjutkan kegiatan politik dan beberapa pemimpin mereka memegang posisi tinggi di pemerintahan Republik yang baru. Kemudian pada bulan Januari 1948, pemerintah sayap kiri digantikan oleh satu yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pemerintah Hatta berencana buat mendemobilisasikan unit-unit gerilya tersebut di bawah kendali komunis. Komunis menantang program itu. PKI mempropaganda pembentukan Front Nasional Komunis dan menyarankan unit-unit bersenjata buat menantang demobilisasi. Tokoh pemberontakan PKI Madiun yang pertama Dipa Nusantara Aidit atau Dian Aidit, dia ketua umum CCC Partai Komunis Indonesia. Terus yang kedua ada Muso alias Munawar Muso, adalah tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an. Terus yang ketiga ada Hans Nelvit yang mendirikan Institut Sosial Demokratif Vrenging atau ISDV. Terus yang keempat ada Marco Kartodikromo yang merupakan jurnalistik yang mengikuti aktivitas politik. Terus yang kelima ada Xiao Giok Chan, lahir di Kapasan, Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, dan yang meninggal pada 20 November 1981 pada umur 67, yang merupakan seorang politikus, pejuang, dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kelima ada Tan Malaka, adalah seorang pertama yang mencetuskan konsep Republik Indonesia bahkan sebelum Soekarno dan Hatta, namun namanya seiring perjalanan waktu semakin menghilang. Yang pertama adalah untuk mengganti dasar negara, terus yang kedua untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia, terus yang ketiga untuk mempengaruhi petani dan buruh, dan keempat untuk melakukan kekejaman, dan yang kelima yang terakhir itu untuk menghimpun banyaknya massa. Walaupun kekejaman aksi dan pemberontakan itu menelan banyak korban dan melukai banyak warga,
Tapi pada akhir pemberontakan PKI Madiun dapat diredam oleh pemerintah Indonesia dengan cara membentuk sebuah organisasi bernama Siliwangi, yang emang divisi Siliwangi itu untuk memberantas semua anggota PKI dan ketua-ketua PKI. Dan pada akhirnya Muso yang memimpin PKI Madiun meninggal dan akhirnya PKI pun dibubarkan. Pendapat saya cukup sedih karena Indonesia ini harusnya bisa bersatu. Kenapa? Karena Indonesia ini kan negara Pancasila. Sila ketiga juga disebutkan Persatuan Indonesia. Jadi seharusnya Indonesia ini nggak boleh terpecah belah karena agama, suku, dan ras. Seharusnya kita itu malah bersatu. Menurut saya disintegrasi sangat merugikan bangsa kita karena dapat berdampak buruk di segala bidang, seperti salah satunya membuat kebersamaan antara bangsa semakin renggang. Pendapat saya tentang disintegrasi negara yaitu disintegrasi negara sangat merugikan negara dalam segala aspek karena situasi tersebut dapat memicu munculnya masalah dalam negara. Terus solusinya menurut saya, kita harus selalu belajar untuk bertoleransi kepada sesama kita agar keharmonisan tetap bisa dipertahankan. Untuk solusinya ya yang utama itu harus saling menghargai antar umat beragama yang berbeda ras juga dan berbeda suku. Nah, solusinya kita harus tetap menjaga keharmonisan sesama warga negara untuk menghindari terjadinya situasi disintegrasi. Sekian video dari kami. Terima kasih.